air nggak ada air dan kesempatan akar untuk menyerap CO2. Karena untuk apa? Untuk proses fotosintesa dia butuh CO2. Jadi kalau di sini batas itu tadi mahkota akar di mana letaknya? Di sini. Di sini. Nah. Ini media tanamnya tetap di sini. Iya. Nanti dikasih seperti ini, sengaja tidak saya kasih media tanam dulu, supaya bisa kelihatan. Kalau tadi malam sudah saya kasih, tak pikir-pikir tak kasih malah nggak kelihatan prosesnya. Ini pasir Malang. Pasir Malang kalau saya beli di Kalisari itu 12.000 per karung kecil. Bisa diganti media yang lain. Ya, media lainnya tadi pakai pecahan bata itu kan. Apa itu sekam Bata. bukan sekam yang masih utuh. Iya, nah. Sekam mentah itu. Bikin sekam bakar ya angin. Bikin sendiri tuh, Pak. Ayo susah bikinnya. Gampang. Gampang. Yang ngerti caranya. Oh iya, kebablasan. Ya, itu ini cuma yang Barang-barang buat bekas juga yang ini cuma untuk melindungi peralon tengah ini supaya nggak kemasukan ini. Nah, sehingga Supaya keluarnya ini sebagai air pelindung saja saja, ya. penahan. Filter. Dekat selipan. Ah, Enggak gampang. Cuma memang asapnya gitu. Oh, nah ini yang saya bilang tunas air ya. Ini kan sudah keluar bunga nih ya. Ini keluar bunga. Nah, ini namanya tunas air ini. potong tanam yang bisa itu. Iya. Dan memang harus dipotong. Potongnya kemana? Ya gunting aja. Potong. Di ini. Nah, jadi nanti kalau sudah keluar bunga seperti ini, baik tunas air maupun daun itu dipotong. Yang di bawah bunga potong semua, habis. Supaya nutrisi dari akar itu tidak lari ke sini, tapi dia lari ke buah. Nah, itu. Jadi potongi semua, habis, gundul. Maksudnya bisa ditanam lagi nanti, Pak. Nah, tanam lagi. Ini saya dari tunas ini. Tanamnya dari tunas. Nanti menghabiskan daun yang ada di Ah. tanam. Ini tomat, Pak ya? Tomat. Ini min. Min itu saya Kok min lain-lain, Pak ya? untuk lalapan kok Saya di rumah ada min tapi daunnya agak lebar dikit gitu. jenisnya. Tulisnya, Pak. Tapi bisa juga ya, Pak. Batangnya tuh lebih besar dari hampir sama seperti ini. Bantuan dari Ini luar. di anu enggak debit air yang masuk dengan volume ini supaya tidak terlalu lama atau ada temperatur terus diatur. Itu bagaimana? Mungkin kalau debitnya terlalu kecil kan lama itu, Pak ya. Kalau terlalu besar juga tetap. Itu yang ideal itu bagaimana? Kalau pingin debitnya diperbesar berarti ukuran pipa sini harus diperbesar. Itu aja. Jadi pasang surut kita, kalau saya tidak ngukur manitnya, ngukurnya sifatnya bisa bekerja apa enggak. Gitu. Karena kalau Luasan media enggak anu. Luasan kalau media besar, luas gitu ya, 2 meter persegi, ininya segini, enggak surut-surut, kelamaan. Maka ini keluarnya ya paling tidak 1,5 in. maksudnya ada nggak perbandingannya antara debit, luasan media sama outputnya? Bandingannya ukurannya kurang lebih pada waktu proses pasang maupun proses surut itu ada waktu, kalau saya ancar-ancar saya 5 menit. 5 menit untuk apa itu dia proses naik maupun turun, itu proses 5 menit. Nah, itu kurang lebih 3 sampai 5 menit lah. Jadi kalau keuntungan dari pasang surut, keuntungan pasang surut kita tidak menggunakan pompa ya berarti ya. Pakai pompa juga. Tetap pakai pompa. Tetap pakai pompa. Cuman untungnya kalau pasang surut itu apa? Semua tanaman kita bisa tanam. Seperti nanam di tanah. Seperti nanam di tanah. Tapi kalau sistem seperti ini tidak bisa. Tidak semua. Seperti ini tidak bisa. Cuma kelemahannya anu Pak ya. Biasanya berat Pak ya. Ya, berat. Butuh konstruksi yang kuat. Nah, supaya media tanam tidak berat ya tadi pilih media tanam yang ringan. Satu, umpamanya hidroton atau
sekam atau batu apung. Nah, kalau sudah pasir, kerikil, batu ziolit, split itu berat. Kemarin saya mau isi split nggak jadi gara-gara wah itu patah kayak gini. Paling anu ya sekam ini, paling Nah, Ngambang. sebentar lagi proses turunnya. grajen sekam ini. Tingginya ini aturan mainnya harus seperti itu atau di Tadi zona tadi, bagian zona Iya. tadi. harus seperti itu. Mungkin bisa diperkecil lagi. Itu sudah batas minimal. Lebih bisa, tapi jangan kurang. Karena proses pengakaran itu justru ada di proses pasang surut. Kalau dikurangi lagi, berarti proses pengakaran lebih kecil kan. Kalau proses dia akan nggak bisa tumbuh maksimal, tanaman pasti nggak tumbuh maksimal. Masalahnya di sini. Nah, jadi 15 itu minimal, 20 boleh, 25 boleh, 30 masih boleh. Malah lebih bagus ya. Buat. Nah, sudah mulai keluar. Ini dia berarti airnya sudah pada posisi Berarti maksimal. kuncinya cuma di sini sama di depan air yang dari sana ya, Pak? Iya. Nah, dia keluar dah. Secara otomatis buang sendiri. Buang sendiri. Nah, ini harus benar-benar bikinnya yang akurasinya. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Yang penting pas. Nah, Yang pas itu loh. Tapi ngepasnya itu pas ya. kayak Kalau untuk sistem sayur mayur cukup seperti Iya. iya. Tapi lebih ideal begini, Pak. Cuma memang tetap perlu ada ini. Ya ini fungsinya. Buju gitu kan. Ngeblek ya. Kotoran di bawah itu kan kadu toh. Bisa nggak, Kadu. Pak, itunya ini kan ada terus kita bikin dengan agak diperkecil lagi mungkin dengan pakai T atau apa seperti di kolam-kolam kan banyak alat dengan cara ini di cabang seperti Pak punya Pak Pandi itu di cabang gitu. Asal tidak menghambat aliran air. Berarti gini, buangan yang arah sini bisa kita larikan ke untuk tanaman-tanaman sistem seperti ini bisa nggak? Bisa saja. Ya berarti setelah itu kan baru terbuang lari ke kolam. Bisa. Kan, ya? Bisa. Jadi Cuma konsekuensinya berarti umpamanya ini lari ke sini. Lari ke sini ada waktunya nanti air di sini melimpah. Ada airnya, waktunya dia kekurangan air. Itu aja. Nah, kalau itu sudah kita setel nggak masalah. Kalau sudah sudah jalan itu nanti kita masing-masing itu punya kreasi sendiri-sendiri. ada sistem penampung. Ada sistem sendiri-sendiri. Ya. Perlu indikasi ya. Nah, jadi kalau di sini kan urutannya kolam, filter, penampungan atau samteng, tanaman. Tanaman sudah. Di rumah saya beda. Kolam, ya toh. Ke sini. Samteng itu setelah ini. Baru naik. Baru naik ke tanaman. Tapi pada dasarnya kolam, kemudian ke tanaman, masuk kolam lagi. Itu Iya. yang pada dasarnya kan itu. Nah, kalau proses seperti ini kan dia di bawah nih ya. Ya, ada apa? Di bawah dia ngalir terus. Berarti ini airnya terlalu besar. Maka perlu kita kecilkan. Ini kita buka sedikit ya. Artinya volume yang keluar sama yang masuk imbang. Dialirkan ke sini Pak ya, dipindah ke sini. Pompanya jalan nggak? Gagal sistem jalan. Jalan apa? Gagal sistem di sini nggak ngalir. Masih manual kalau di komputer lagi yang atur sendiri. Ya. ini pakai feeling gitu Pak. Mati ya, jadi atur sih. Feelingnya harus kuat nih. Hah?
pompanya itu, oh sini pompanya. Jadi itu dialirkan ke sini, ke filter, alirkan ke halaman-halaman. Terus tekan dulu, itu lalu tekan ke bawah. Belum ngomong ini, belum istilahnya tak terjadi. Tapi bisa kepak-kepak ini. Ya, emang ini kan kebanyakan isinya tadinya. Berapa bulan lalu? Jadi samping ini volume dia kurang lebih sebetulnya butuhnya adalah 60% isi kolam. Karena untuk nata ini juga. Jadi volume air di sini kan maksudnya ke situ semua. Mati. Hah? Enggak, mati ini kok, enggak naik kok. Pompanya ya. Awalnya mungkin Pak Manya lah. Wow, nanti buka banget ini. Iya. Tapi nggak sempat pakainya. Iya. Bisa. Itu yang Pak, Oke, itu penjelasan singkat tentang grow bed atau bak tanam dengan sistem pasangan